Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa kembali dalam mata kuliah teori public relations atau teori-teori humas. Dan seperti biasa, saudara-saudara, materi yang saya sampaikan sudah saya tulis ya di dalam teori-teori public relations, perspektif barat dan lokal, aplikasi penelitian dan praktek, penerbit Premada Media Jakarta. Ya, silakan. Ini saya berharap mahasiswa ya saudara-saudara untuk membaca supaya apa? Supaya paham, supaya detail bahwa public relation itu juga merupakan teori ya, bukan hanya praktek. Tebal 412 halaman ya dengan berbagai macam contoh. Silakan Anda membacanya. Nah, saudara-saudara, izinkan saya ya sebelumnya mengajak Anda untuk mengaturkan salawat dan salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam biqauli Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, saya ingin mendahului dalam perspektif agama saya, agama Islam, bahwa Islam itu mengajarkan manusia untuk hidup harmoni. Ya, bahkan Islam berasal dari kata salam, ya, atau slim yang artinya peace, damai, sejahtera. Ya, kemudian kata kerja aslam, ya, aslam tu yang artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya adalah dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk, patuh, ya, menyerahkan semuanya itu kepada putusan-putusan Allah, ya, maka kita akan mendapatkan hidup yang damai sejahtera. Ya, dan harmoni ini bukan hanya untuk umat Islam saja. Ya, harmoni ini juga untuk seluruh umat manusia, seluruh alam semesta. Seperti yang sudah diwahyukan Allah di dalam Quran surat Al-Anbiya yang 107, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya kami tidak mengutus engkau, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Jadi keharmonian ini sudah diajarkan oleh agama bukan hanya untuk umat manusia, bukan hanya untuk manusia yang satu agama, tetapi juga untuk manusia lintas agama, seluruh dunia, bahkan termasuk untuk alam semesta. Semuanya harus hidup harmoni, rahmatan, ya, keberkahan, ya. Nah, saudara-saudara, hal ini juga diperkuat ya dengan istilah peradaban, ya. Peradaban itu dari bahasa Inggris civilization. Kemudian di-Indonesiakan menjadi peradaban dari kata adab. Nah, artinya apa? Ya, bahwa bangsa itu disebut beradab, memiliki peradaban yang tinggi, maju, berkembang, itu harus mencakup tiga apa? Tiga dimensi. Silakan Anda juga bisa baca di bukunya Asir Jani ya. Dalam perspektif Islam, peradaban itu mencakup interaksi atau relasi antara manusia dengan Tuhan. Yang kedua, interaksi antara manusia dengan sesama manusia. Dan yang ketiga, interaksi antara manusia dengan alam semesta. Ya, itu definisi dari peradaban. Jadi peradaban itu jangan hanya dilihat, oh ilmunya berkembang, ilmunya maju, teknologinya maju. Bukan. Tapi peradaban itu merupakan perwujudan dari tiga dimensi tadi.
Sebagai contoh ya, kita mengembangkan ilmu pengetahuan. Tetapi ilmu pengetahuan ini juga harus mencerminkan relasi kita dengan Tuhan. Ya, ilmu pengetahuan kita harus bersumber berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai agama. Tidak boleh bertentangan. Sebagai contoh ya, kita menemukan teknologi aborsi ya. Nah, sekarang teknologi aborsi itu ya cara aborsi ya kan. Nah, di dalam agama Islam itu sudah disebutkan bahwa haram aborsi ya tanpa alasan yang bisa dibenarkan oleh agama. Jadi Islam boleh ya membolehkan aborsi tetapi dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh agama, bukan sembarangan. Nah, kalau teknologi aborsi itu dipakai untuk sembarangan ya, orang yang masih muda, hubungan seksual di luar nikah, kemudian minta aborsi, kemudian dilayani. Nah, tentu ilmu pengetahuan ini tanpa dibangun ya berdasarkan relasi antara manusia dengan Tuhan. Ya. Nah, tentu saja kalau ilmu itu tidak berdasarkan nilai agama, ya, maka ilmu itu tidak bermanfaat bagi sesama manusia. Sehingga apa? Relasi dengan sesama manusia terganggu, ya kan? Nah, kemudian juga relasi dengan alam semesta. Islam mengajarkan kita menjaga ya hubungan baik ya lingkungan hidup ya dengan sesama makhluk Allah yang lain ya alam semesta gunung hutan itu juga harus dijaga. Itulah definisi peradaban. Nah, kalau tiga dimensi ini terbangun dengan baik, maka itulah harmoni yang utuh, rahmatan lil alamin. Ya. Nah, saudara-saudara yang baik ini ya, definisi rahmatan lil alamin di dalam Quran surat Al-Anbiya tadi juga semakin diperkuat di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas. Ingat ya, ya ayuhan nas. Jadi untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk umat Islam. Kalau untuk umat Islam ya ayyuhalladzina amanu itu bunyinya ya. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'aruf. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar semua dari kamu saling mengenal. Lita'aruf, mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti. Nah, saudara-saudara, ya, ayat ini sudah menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan dari satu orang laki-laki Nabi Adam alaihissalam dan satu orang perempuan Sayyidah Hawa alaihissalam. Kemudian beranak pinak ya, akhirnya bersuku-suku berbangsa-bangsa. Ada yang hitam, ada yang putih ya, bule, keriting rambutnya macam-macam ya. Sukunya juga macam-macam ya. Indonesia ini juga macam-macam suku bangsanya banyak ya, tidak hampir sulit untuk dihitung ya. Saya ini lihat ini pakai udeng, udengnya Malang ya, belum lagi ada udeng Bali ya, bahasanya juga macam-macam ya. Perbedaan-perbedaan itu kata Allah ya diminta untuk saling mengenal ya, mengenal. Mengenal itu artinya kita diminta untuk memahami latar belakang setiap orang ya, kemudian saling memahami tepo seliro ya, empati, sambung rasa gitu ya. Tidak ada diskriminasi ya. Contoh misalnya di dalam sholat jamaah
ya. Tidak ada itu orang kaya, orang miskin. Tidak ada itu orang yang berpendidikan tinggi, profesor, ya, kemudian doktor atau orang yang tidak bersekolah, ya. Semuanya gabung dalam satu jamaah, softnya ya rapat, ya. Semua mengikuti gerakan-gerakan imam. Imamnya takbir, jamaah takbir, imamnya sujud, semua ikut sujud. Ya nggak boleh ya imamnya takbir, oh mentang-mentang ya saya kaya kemudian saya nggak mau ikut. Tidak. Ya, semuanya sujud dalam bumi yang sama. Tidak ada kaya, miskin, tidak ada kasta. Semuanya sama. Tidak ada diskriminasi. Ya, itulah konsep mengenal, memahami ya konsep kebersamaan yang ditawarkan Islam. Jadi ayat ini faktual ya. Karena memang kenyataannya di bumi ini ada bermacam-macam manusia ya, ada yang keriting, ada yang hitam, ada yang sipit ya, ada yang bule ya, berbagai macam suku bangsa. Indonesia saja suku bangsanya berapa? Banyak ya. Bahasa adatnya juga banyak, baju-baju adatnya banyak. Nah, ini seperti saya ini ya. Ini apa ini udeng ya, udengnya teman-teman di Bali ya. Sekali lagi ini teman-teman Bali, bukan udengnya orang Hindu, bukan ya, tapi udengnya masyarakat Bali. Ya, banyak sekali Indonesia punya. Nah, ini bermacam-macam. Makanya surat ini ya, Al-Hujurat ini ya, ditujukan untuk semua manusia ya ayuhan nas. Ya. Nah, itu semuanya diciptakan oleh Allah, berbangsa-bangsa, bersuku-suku ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk saling mengenal. Jadi jangan melihat perbedaan, tetapi harus melihat kesamaan. Sama-sama ciptaan Allah, sama-sama manusia. Itulah inti li ta'aruf. Li ta'aruf itu artinya mengenal, bukan hanya saya kenal kamu, bukan. Tetapi untuk bisa mengenal itu kita harus memahami latar belakang, memahami sejarah, ya kan? Nah, supaya apa? Kita bisa empati terhadap sesama manusia. Gitu. Tidak ada miskin, tidak ada kaya. Ya, tidak ada miskin, tidak ada kaya. Coba Anda lihat di masjid itu sholat ya. Sholat jamaah itu ya, yang kaya, yang miskin, nggak kelihatan ya. Kemudian semuanya pakai sarung gitu ya, pakai kopiah ya, pakai baju koko ya, tidak kelihatan. Kemudian yang profesor ya kan, yang bukan profesor, yang tukang ledeng, kuli bangunan, semuanya sama ya. Sama-sama berdiri, sama-sama sujud, kemudian berdirinya itu rapat ya, rapat tidak bolong-bolong, kemudian softnya juga diatur, mereka semua tunduk pada gerakan-gerakan imam ya, imam sujud ya ikut sujud ya, bukan berarti ketika imam sujud kemudian yang kaya kemudian tidak mau sujud ya, bukan. Jadi semuanya seragam. Itu contoh ya, contoh harmoni ya, tidak ada perbedaan, tidak ada diskriminasi. Namun ya, namanya manusia ya, manusia itu ada karakter sombong juga ya, egonya tinggi ya. Oh, saya orang kaya ya kan, nah, saya pejabat. Nah, itu biasanya ada ya. Karena itulah Allah kemudian mengatakan bahwa sesungguhnya inna akramakum indallahi atqakum, bahwa di sisi Allah yang paling mulia, manusia paling mulia adalah manusia yang paling bertakwa. Jadi meskipun kita kaya, meskipun kita pejabat, tapi kalau kita tidak bertakwa, maka kita dianggap bukan manusia yang mulia. Itu kata Allah. Ya, takwa itu apa? Yaitu berusaha sekuat tenaga menjalankan perintah-perintahnya dan berusaha sekuat tenaga menjauhi larangan-larangannya. Jadi itu konsep harmoni, konsep kebersamaan. Ya, konsep apa? Membangun relasi di dalam Islam yang tanpa diskriminasi. Nah, saudara-saudara yang baik hati, di dalam teori public relation ya, kita sudah mengenal ada namanya excellent theory in public relations. Teori ini disampaikan oleh James Grunig ya. Ya, excellent theory in public relations. Di situ kan ada 10 ya, ada 10 aksioma. Ya. Nah, pertama
ya. Di dalam aksioma itu, ya, aksioma atau premis itu, ya, nah, itu ada namanya role diversity, bahwa public relation itu akan efektif kalau ada role diversity, ya, ada perbedaan-perbedaan peran, ya, tidak melihat etniknya, tidak melihat jenis kelaminnya, tidak melihat suku bangsa. Jadi PR itu untuk semua, ditujukan untuk semua orang, gitu ya. Ya tidak boleh misalnya yang jadi pejabat humas itu hanya orang Jawa, ya kan, beragama tertentu tidak boleh. Kemudian ketika berhubungan dengan publik, publik dibeda-bedakan, ya, dengan latar belakang mereka, ya, ada diskriminasi, tidak boleh, ya kan. Nah itu di dalam konsep, salah satu konsep di dalam public relation, ya. Nah kemudian em, apa namanya, saudara-saudara, di dalam teori excellent yang tadi saya sampaikan juga, salah satu premis yang lain, ya, itu adalah bahwa manajer public relation itu harus melaksanakan fungsi atau peran manajerial, ya, jangan hanya peran teknis. Peran teknis itu ya peran teknis-teknis komunikasi, ya, seperti membuat surat, membuat publikasi, ya, membuat spanduk, membuat press release, itu peran teknis. Jangan hanya itu, ya. Bahkan semakin tinggi posisi ya mestinya harus memiliki peran manajerial. Peran manajerial itu apa? Nah, ini, ya, saya buka di dalam buku saya, Teori Public Relations, Perspektif Barat, perspektif lokal, ya, bahwa peran manajerial itu satu apa, ya, harus expert. Nah ini, ya, harus apa, melaksanakan expert prescriber. Nah ini, ya, expert prescriber, bahwa praktisi public relation itu adalah seorang ahli yang mampu mendefinisikan masalah, mengusulkan berbagai alternatif pemecahan masalah, dan melaksanakan apa? Melaksanakan upaya pemecahan masalah. Ya, mendefinisikan masalah ini dalam bahasa lain disebut apa? Manajemen isu. Nah ini, ya, manajemen isu. Kemudian yang berikutnya apa? Communication facilitator, bahwa praktisi PR itu adalah seorang yang menjadi mediator dan fasilitator yang menyediakan saluran komunikasi dua arah timbal balik antara organisasi dan publiknya. Ya, dan yang terakhir, dia harus menjadi problem solving fasilitator. Apa artinya? Yaitu praktisi public relation harus menjadi seorang yang mampu bertindak sebagai partner, sebagai mitra, ya, atau sebagai teman bagi manajemen senior dalam upaya mengatasi berbagai persoalan yang menimpa organisasinya. Nah, ini adalah peran-peran manajerial. Nah, tujuannya apa? Ya, tujuannya agar fungsi public relation, ya, ada tiga, ya, fungsi public relation itu bisa tercapai. Satu apa? Fungsi yang pertama adalah membangun atau menjaga, ya, hubungan harmoni dengan publiknya, ya, menciptakan mutual understanding, memunculkan apa namanya, pemahaman bersama, ya, harmonisasi, ya, sehingga apa? Sehingga bisa memunculkan goodwill. Goodwill itu niat baik untuk saling bekerja sama. Nah, ini fungsi yang pertama. Ya, kalau kita tidak berkomunikasi dengan baik, ya, maka harmoni tidak bisa tercapai. Dan harmoni seperti yang tadi saya sampaikan, ya, itu tidak ada diskriminasi, ya kan, ada role diversity, ya toh, saling mengenal, saling memahami, mutual understanding. Oh, kamu orang Arab, oh kamu orang Jawa, ya. Tidak boleh saling mencela, harus penuh rahmatan lil alamin yang tadi saya sampaikan, ya. Kemudian yang kedua apa? Yaitu menjaga, maintain public interest. Jadi kepentingan publik itu dijaga, ya, kepentingan publik. Jadi jangan hanya mengandalkan atau fokus, ya,
kepada kepentingan organisasi, tapi organisasi juga harus mengkolaborasi, ya, harus mengadopsi apa kebutuhan-kebutuhan publik. Itu disebut dengan kepentingan publik, ya. Dan yang terakhir, seorang praktisi humas itu harus juga menjaga apa? Good moral, good manner. Jadi perilaku, ya, baik perilaku organisasi, ya, jika ada manajer yang salah, jika ada pegawai yang salah, ya dinasehati. Dalam Islam itu disebut fastabikul khairat, saling berlomba-lomba ya dalam berbuat kebajikan ya, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi saling nasihati ya, saling memberikan nasihat mana yang baik ya, mana yang tidak baik, itu saling berdiskusi. Nah, itu semuanya saudara-saudara ya, teori-teori public relation ya, itu bisa kita kaitkan dengan perspektif ajaran-ajaran nilai-nilai agama. Dan nilai-nilai agama itu terrepresentasi di dalam nilai-nilai Pancasila ya. Nah, ini saya minta mahasiswa juga membaca ya, membaca nilai-nilai Pancasila, 45 butir Pancasila ya, semuanya itu juga merupakan perwujudan ya dari apa? Dari nilai-nilai agama ya, silakan belajar. Di dalam nilai-nilai ajaran nenek moyang kita juga sama ya, ada konsep gotong royong ya kan? Mangan gak mangan sing penting ngumpul ya. Artinya apa? Kita ini kebersamaan gitu loh ya. Tidak ada perbedaan ya, semuanya ciptaan Allah yang harus saling harmoni. Dan disinilah peran public relation. Saya kembali ada teori sistem ya. Teori sistem itu ada konsep namanya boundary spanning. Nah, ini konsep ini ada kaitannya dengan communication facilitator. Bahwa seorang praktisi public relation ya itu menjadi bridging, menjadi jembatan ya. Dia berada di tengah-tengah antara organisasi dengan publiknya ya. Kepentingan publik itu dikomunikasikan dengan kepentingan organisasi untuk bisa mencapai titik temu, untuk bisa mengakomodasi kepentingan masing-masing. Dan itu baru bisa berjalan kalau ada semangat harmoni, semangat gotong royong, ya kan? Tidak membeda-bedakan, tidak ada diskriminasi. Kita harmoni, mangan gak mangan, sing penting ngumpul. Nah ini ya, silaturahmi, ngumpul bersama untuk kepentingan bersama yang bisa dicapai. Demikian yang ingin saya sampaikan ya teman-teman, ya saudara-saudara yang baik hati, teori public relation ya dalam perspektif agama Islam dan juga dalam perspektif Barat serta perspektif orang Jawa. Semoga bermanfaat. Kita jaga Pancasila sebagai dasar negara, kita jaga nilai-nilai agama, dan juga kita jaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, harga mati. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.